Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Mari kita menghadap Tuhan pagi ini, naikkan ucapan syukur kita. Teduhkan hatimu, kita berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi, Bapa yang maha mulia, terima kasih untuk hari yang baru, untuk kasih setiamu dalam hidup kami yang tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang kembali di hadirat-Mu saat ini. Kami rindu Tuhan. Di tempat kami masing-masing, biar Tuhan yang melawat setiap kami. Tuhan menjamah setiap kami. Segala kemuliaan hormat bagi Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari bermazmur di hadapan Tuhan, saudara. Naikkan syukurmu, pujian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari di tempat masing-masing Bapak Ibu Saudaraku, menghadap Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan, naikkan pujian-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, mulia. Mari menikmati kasih Tuhan pagi ini. Setiap kita bermazmur, tidak ada yang berdiam diri. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya aku bersyukur. Pujian bagi-Mu, hormat bagi-Mu. Kau saja yang kami sembah, Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat hatiku, ku angkat hati. Haleluya. Ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati,
sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus. Mari angkat tanganmu saudara, buka hatimu pagi ini. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kau yang kudus, yang mulia, Yesus Tuhan. Kau yang layak, Kau saja yang layak terima pujian, hormat dan kuasa selamanya. Haleluya. Kau mengosongkan dirimu, Tuhan yang ku sembah. Haleluya. Haleluya.
terpuji namamu selamanya, selama-lamanya. Karena kasih setiamu tetap, karena kasih setiamu selama-lamanya. Haleluya. Kasih setiamu dulu Ku bersyukur, berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. setia seperti Engkau setia, ajar kami Terima kasih Tuhan, jadi setia. terima kasih. Kau yang berdaulat memegang hidupku. Terlalu banyak, mari bersama katakan, yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan lembut katakan, terlalu banyak yang Tuhan beri, yang Tuhan telah beri, tak mungkin kami dapat membalas, tak kami balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan
ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan sungguh katakan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini mari kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran bahwa semua manusia di bumi ini ingin mencari kepuasan batin. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi belum tentu semuanya dapat. Bahkan sebagian besar tidak pernah mendapatkannya. Mengapa demikian? Nanti akan kita renungkan. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Bapa kami yang di surga, ajari kami untuk mencari kebahagiaan di tempat yang benar, kepuasan di tempat yang benar, damai sejahtera di tempat yang benar, agar kami tidak menyanyiakan hidup yang hanya satu kali ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur setiap pagi kami dihibur, dikuatkan oleh program doa pagi ini. Sehingga setiap kali kami mendengar pesan-pesan Tuhan, kami semua benar-benar tercerahkan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, manusia yang normal tentu ingin mencari kepuasan batin. Bukan hanya kepuasan perut. Kalau perut mah gampang, tinggal makan enak, kenyang, puas. Tapi kalau kepuasan batin, nah itulah pergumulan terdalam yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dunia ini ada. Hasrat untuk merasa puas di dalam hidup ini. Ya, itulah sebabnya tidak ada seorang pun manusia, miskin atau kaya, muda atau tua, sukses atau gagal, yang tidak mencari kepuasan batinnya. Setiap langkah hidupnya itu sebenarnya sedang mencari kepuasan. Ketika seseorang marah, ia ingin puas, padahal salah. Ya, ketika ia menipu sesamanya, ia ingin puas, tapi ternyata ia jahat. Namun paradoks terbesar dalam hidup ini, ketika seseorang mencari kebahagiaan itu, tetapi hampir tidak ada yang benar-benar menemukannya. Kenapa demikian, saudara? Karena kebanyakan orang mencari kepuasan batin di tempat yang salah. Dunia ini menawarkan kenikmatan, tetapi tidak pernah memberikan kepuasan batin. Dunia menyodorkan banyak hal yang kelihatannya memberi kepuasan, seperti kesuksesan, uang, kekayaan, pengakuan, kekuasaan, kenyamanan, kesombongan diri, hubungan yang baik, keinginan daging, popularitas, dan lain-lain. Semua itu memang bisa memberikan kepuasan, tapi hanya sebentar. Tidak bisa memberikan kepuasan batin yang selamanya. Nah, semua itu hanya bersifat fana. Makanya kepuasan yang didasarkan pada sesuatu yang fana, maka kepuasan itu akan terjadinya fana juga. Artinya sementara. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 13, setiap orang yang minum air ini akan haus lagi. Nah itu, saudara. Setiap orang yang mau memuaskan dirinya dengan dunia yang fana ini, ia akan tidak pernah merasa puas, haus terus. Ya, air yang diminum yang bikin haus terus itu segala hal-hal duniawi, segala hal-hal yang fana. Ia hanya memuaskan sebentar,
lalu kembali haus, bahkan lebih haus dari sebelumnya. Gitu, saudara. Betapa tragisnya hidup manusia mengejar sesuatu yang tidak bakalan tercapai. Ya. Nah, jadi dari sini kita tahu sekarang kenapa manusia tidak pernah puas. Karena manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Jadi yang bisa memuaskan hanyalah Allah sendiri. Apalagi di ciptaan Allah nggak bisa memuaskan manusia. Ya, manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Karena itu tubuhnya bisa puas dengan makanan. Pikirannya bisa puas dengan pengetahuan. Emosi bisa puas dengan cinta. Tetapi roh hanya bisa puas dengan Allah sendiri. Kalau mau puas ya secara utuh, ya. Yang ketiga, kepuasan batin itu bukan hasil dari apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki hati kita. Ya, kalau kita dimiliki Tuhan, nah barulah kita tenang. Barulah kita berjalan dalam lembah kekelaman pun kita tidak takut bahaya. Kan kalau Tuhan gembala kita, tak akan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku di rumput yang hijau, membawaku ke air yang tenang. Begitu, saudara. Jadi hati yang tenang ini bukan karena misalnya saudara kerja gajinya besar, misalnya bisnis untungnya besar, punya posisi hebat, prestasinya hebat, ya, terkenal. Bukan itu. Semuanya itu baik saja, tetapi tidak bisa memberi rasa cukup kepada batin kita. Rasa cukup itu hanya ketika kita dimiliki Tuhan, dicintai Tuhan. Ya. Itulah sebabnya dalam Mazmur pasal 23 sering kita baca, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan, saudara. Ayat itu tidak berkata, aku punya banyak. Tidak, aku punya Tuhan. Maka aku tidak kurang. Maka aku tidak akan kekurangan. Begitu, saudara. Ya. Jadi mari kita mencari kepuasan batin dengan cara yang benar. Bukan dengan cara mengkonsumsi daya tarik dunia ini. Tapi dekat Tuhanlah hatiku bisa tenang. Itu sih, saudara. Saudara, hidup cuma satu kali, ingat baik-baik. Di Yohanes 4 ayat 14 itu dijelaskan, barang siapa minum air yang kuberikan tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kalau kita dapat kehidupan dari Tuhan, maka kita akan tenang, puas batin kita selama-lamanya. Begitu, ya. Nah, kepuasan batin ini tidak sama dengan rasa nyaman. Ya. Kepuasan batin ini bukan karena tidak ada masalah. Kalau ketenangan jiwa biasa kan, kalau tidak ada masalah lebih tenang. Kalau ada masalah jadi terganggu, kan begitu. Bukan. Kalau kepuasan batin yang benar itu adalah ketika kita ada masalah, kita tetap puas karena bersama Tuhan. Kita tidak bakalan stres. Karena aku tahu Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Begitu ya mestinya, ya. Saudara, ingat, jangan mengejar kepuasan fisik, kepuasan versinya dunia ini. Sebab itu hanya puas sebentar dan akhirnya lenyap kepuasan itu. Tapi carilah kepuasan yang bersifat kekal, kepuasan batin. Dan itu hanya bisa dimulai kalau kita mengalami perubahan akal budi. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita benar-benar mau bertobat, saudara, dan mau belajar lagi. Orang yang tidak mau belajar lagi, maka ia tidak pernah diperbaharui hidupnya. Maka mindsetnya tidak akan berubah. Seseorang bisa berubah hanya karena perubahan akal budi. Sehingga kepuasan yang dimaksud yang kita kejar itu kepuasan batin di dalam Tuhan. Bukan kepuasan batin
versinya dunia ini. Gitu saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua yang telah terjadi dalam hidup kami. Ketika kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau menolong kami. Ketika kami berjalan dalam tanah yang tenang, Engkau pun menemani kami. Di rumput yang hijau, air yang tenang, Engkau pun ada di sana. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk Gereja Mula-Mula GMM. Mengucap syukur juga untuk acara setiap pagi, yaitu doa pagi. Kami mengucap syukur juga untuk seluruh komunitas jemaat Tuhan, yang online maupun yang tidak online. Semuanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.